Halo semuanya, welcome back to my channel Yunuro Project. Video kali ini gue akan mereview sebuah helm lagi. Udah lama nih ya, gue udah nggak nge-review helm, udah ngebahas tentang helm. Terakhir ngebahas itu kalau nggak salah di Februari 2020 kemarin ya. Udah lama banget ya. Karena teman-teman subscriber juga banyak yang request untuk bang review helm lagi dong bang. Jadi gue mulai review helm lagi nih. Jadi plannya sih gue mau nge-review helm sebulan tuh ada satu helm lah yang gue upload. Jadi sesuai judul yang ada di video ini, gue akan mereview helm lokal dengan harga segitu. Nah dengan harga segitu tuh udah karbon, keren banget kan? Nah helm ini tuh salah satu pendatang baru ya daripada yang lainnya. Oke kita langsung mulai aja, cekidot. Yaps, ini dia helmnya, RSV FF500 Carbon Glossy. Oke, pertama-tama seperti biasa kita mulai bahas dari bagian luarnya dulu. Bahan material yang digunakan untuk RSV FF500 ini adalah ABS murni 100%. Loh, kok bahannya bukan karbon, malah ABS murni? Yaps, jadi bahannya memang ABS murni 100%. Jadi untuk karbonnya ini cuman motif aja. Kalau pakai bahan material karbon harganya nggak mungkin segitu cuy. Pasti bakalan lebih mahal lagi. Walaupun cuman motifnya aja yang karbon, tapi menurut gue tetap keren kok. Soalnya motif karbon di sini itu rapi. Kalau kita lihat di produk sebelah ada yang pakai motif karbon juga, tapi dia motifnya itu kayak water transfer printing. Jadi ada bagian yang apa? Ya nggak rapi lah. Jadi kayak ada yang bagian ketarik gitu motifnya. Oh iya, FYI juga nih ya, bagian sel helmnya ini udah gua coating juga nano keramik 2 layer. Jadi nggak apa namanya, bukan kondisi asli lah. Untuk sel dari RSV FF500 ini cuma satu ini aja. Jadi kalau untuk ukuran M, L, XL dan double XL-nya itu hanya di bagian lingkaran kepalanya aja. Selnya tetap satu, ukuran selnya. Nah, untuk setiap lingkar kepala di ukuran M, L, XL, dan double XL-nya bisa teman-teman lihat di video ini. RSV FF500 ini merupakan produk yang paling tertinggi ya di antara varian-varian yang lainnya. Terus untuk beratnya juga paling ringan daripada yang lain. Daripada yang lain dari produk RSV maksudnya. Jadi untuk bobot helmnya sendiri ini 1,5 kg. Nah, untuk sertifikasi yang udah dikantongi oleh RSV FF500 ini adalah SNI, DOT, dan ECE. Jadi untuk keamanan dari helm ini sudah tidak perlu diragukan lagi. Kalau teman-teman lihat di bawah belakang ini kayak ada lubang angin gitu ya, tapi gue nggak tahu fungsinya apa, kayaknya buat variasi aja itu. Sekarang kita naik sedikit ke bagian belakang atas. Nah, di bagian belakang atasnya ini ada exhaust-nya. Jadi lubang pembuangan di bagian kiri dan kanannya. Dan di setiap lubangnya itu ada variasi kayak 4 lubang kecil-kecil gitu ya. Di kiri 4, di kanan 4. Di bagian atas helm tersedia juga 2 fan. Nah, kalau kita lihat di sini fan-nya lubangnya kecil banget ya. Tapi jangan salah, nanti kita bahas pas riding ya. Jadi di kiri itu ada kayak 4 lubang tapi semakin mengecil, di kanan juga. Nah untuk pengoperasiannya juga gampang, tinggal maju mundurin aja. Mudah, jadi kalau pas riding kita mau buka tutup juga bisa. Oke, selanjutnya kita ke bagian mode fan. Nah untuk mode fan-nya ini juga berfungsi dengan baik ya, nanti kita bahas juga pas riding. Nah kurangnya kalau menurut gua, nah ini posisinya udah kebuka ya. Jadi kalau mau nutup tuh tinggal ditarik ke bawah. Jadi kalau posisi pas riding, kita tuh nuruninnya gampang mau nutup. Nah kalau mau ngebukanya lagi susah kalau sambil riding. Jadi butuh 2 tangan kalau gua ya. Soalnya emang agak keras sih menurut gua ini buat fan depannya, mode fan-nya. Mungkin teman-teman ada yang ngeh nih, kok visornya agak ngangkat dikit ya. Sebenarnya itu visornya nggak ngangkat cuy. Ini bener-bener rapet. Cuman pas gua nano keramik coating, nah pas balik-balik ngangkat sedikit. Gua nggak tahu ratchetnya masangnya nggak bener apa gimana, gua nggak ngerti deh. Yang jelas aslinya visornya tuh rapet, nggak longgar kayak tadi. Selanjutnya kita ke bagian visor dari RSV FF500. Nah untuk RSV FF500 ini untuk semuanya sudah menggunakan flat visor. Jadi nggak ada visor yang cembung.
Kalau biasanya kan yang produk-produk lain visornya utamanya kalau pas beli cembung ya. Jadi kalau mau beli yang flat visor beli lagi terpisah. Nah kalau ini udah flat visor dari sananya, dari awalnya tuh udah flat visor. Untuk flat visornya sendiri ada 4 pilihan, yaitu yang clear, light smoke, dark smoke, dan iridium silver. Nah untuk yang clear sama yang smoke itu harganya 185.000. Kalau untuk yang iridium silver itu harganya 200.000. Kekurangan dari visor RSV FF500 ini salah satunya itu belum ready untuk pin lock. Nah, terus yang kedua belum bisa dipasangin tear off. Karena untuk di visornya ini belum tersedia untuk pemasangan tear off post ya. Jadi polos aja, flat visor aja. Terus kalau helmnya mau kelihatan lebih ganteng lagi bisa dipasangin spoiler GPR. Nah, spoilernya itu emang dijual dari RSV-nya langsung ya. Harganya itu 150.000. Ada yang clear, ada yang smoke. Buat mekanisme pemasangan spoilernya gue kurang tahu dia pakai 3M atau dibor gitu. Tapi menurut gue sih pakai 3M aja. Soalnya kalau dibor kan itu bakalan merusak ini sih. Bakal mengurangi tingkat safety dari helm ini. Selain spoiler, setahu gue pihak RSV juga menyediakan aksesoris lain ya. Maksudnya aksesoris kayak beli ratchet terpisah atau inner terpisah. Terus fan-nya kalau rusak tuh bisa diganti. Setahu gue bisa tuh. Cek aja di IG resminya RSV Helmet ya. Oke, gua rasa untuk bagian outernya udah gua bahas semua. Oh ya, satu lagi nih, kalau bagian karet yang bawah ini teksturnya lebih kasar dan lebih kaku daripada yang biasanya ya. Sama, talang airnya juga seperti ini bahannya. Oke, sekarang kita langsung pindah ke bagian innernya. Di RSV FF500 ini sudah ada nose guard. Nah, untuk nose guard-nya ini lebih lentur daripada yang bagian talang air sama yang karet bagian bawah tadi. Dan ini penampakan lubang dari mount fan tadi ya, di bagian dalamnya seperti ini. Kalau teman-teman lihat di bawah lubang ini juga tersedia chin curtain. Nah, chin curtain-nya ini aslinya juga nggak melar kayak gini nih. Nah, ini case-nya sama seperti visor tadi. Jadi pas setelah di nano keramik, gua nggak ngerti diapain, soalnya di paket nano keramiknya itu ada auto detailing juga, mungkin dibersihin, disikat. Jadi melar kayak gini, harusnya mah nggak kencang aslinya. Tapi mungkin kalau helmnya udah lama bisa melar kayak gini. Selanjutnya, inner dari RSV FF500 ini ada 3 komponen, yaitu 2 cheek pad dan 1 crown pad. Nah, untuk cheek padnya sendiri bentuknya ini ya, ada kayak selang gitu. Ini bagus sih menurut gue dari tampilannya. Terus di bagian sisi yang sebelah dalam itu yang yang bagian halus. Terus yang bagian luarnya ini kayak kulit sintetis gitu. Dan ini bagian crown padnya. Jadi di bagian tengahnya ada tulisan RSV. Dan untuk crown pad dan cheek pad dari RSV FF500 ini sudah removable. Jadi kalau kotor teman-teman bisa cuci sendiri. Oke, yang bagian terakhir dari innernya itu sistem penguncian. Nah, untuk sistem penguncian dari RSV FF500 ini sudah menggunakan double D-ring semuanya. Jadi semua tipe di RSV FF500 sudah menggunakan double D-ring. Jadi bakalan safety banget. Oke, untuk bagian fisiknya sudah kita bahas semua. Jadi untuk impresi pemakaiannya kita sambil riding aja ya, biar nggak bosan. Yaps, jadi impresi pemakaian untuk RSV FF500 ini awalnya butuh penyesuaian. Karena awal-awal pakai itu gue pakai riding dari Bekasi, dari rumah ke kantor gue yang ada di Tebet. Itu dipakai sejam aja, kuping gue sakit. Jadi memang butuh penyesuaian ya, penyesuaian atau kebiasaan lah. Tapi kalau udah kesini-sini gue sih nggak berasa sakit, kupingnya udah biasa aja. Terus untuk pemakaian helm RSV FF500 ini gue paling jauh tuh baru ke Bogor aja sih. Jadi makan waktu 2 jam lah kalau dari Bekasi ke Bogor. Nah, untuk dari Bekasi ke Bogor tuh selama riding 2 jam gue nggak ada ngerasain pegel di bagian leher. Jadi aman. Nah, posisinya itu gue naik motor naked ya, motor CB 150 gue. Gue belum pernah nyoba juga pakai motor yang sport fairing gitu, yang model CBR apa R15. Jadi gue nggak tahu kalau untuk dipakai helm untuk pakai motor yang model-model kayak gitu pegel apa enggak, gue nggak tahu. Untuk bagian busanya juga nyaman banget, walaupun gue pakai balaklava tuh halus. Oh ya, ini gue riding pakai balaklava ya. Nah, untuk sistem fan-nya kita bahas dari mode fan dulu. Untuk di mode fan-nya ini di kilometer 30-an dia udah berasa angin masuk.
Nah, ini gue udah bener nih pakai kilometer. Nah, yang video-video sebelumnya kan gue pakai RPM. Tuh banyak di komen tuh sama subscriber. Harusnya jangan RPM, tapi kilometer, KPJ gitu kan. Nah, ini udah gue benerin nih. Terus untuk bagian fan atasnya, angin berasa masuk itu di 60-an kpj. Jadi untuk touring-touring, helm ini nyaman. Terus adem juga. Gua nggak ada ngerasa panas pakai helm ini. Untuk pemakaiannya tadi yang udah gue infokan sebelumnya, gue pakai balaclava ya. Jadi di bagian mode fan angin masuk di 30 kpj sama yang fan atas 60 kpj itu menggunakan balaclava. Pastinya kalau nggak menggunakan balaclava, anginnya bakalan lebih masuk di RPM di kilometer yang lebih rendah lagi. Oke, untuk impresi ridingnya seperti itu aja. Jadi overall gue puas dengan fungsi dari RSV FF500 ini. Paling yang minusnya menurut gue yang tadi itu, di bagian visornya belum bisa pasang pin lock. Jadi kalau kita ke daerah dingin, pasti visornya bakalan berembun, ngalangin pandangan kita. Terus yang kedua, bagian mode fan untuk buka tutupnya kalau sambil riding menurut gua sulit. Bisa dibilang sulit karena ngebukanya tuh keras ya, dan posisinya itu kita harus ngangkat bagian tuasnya itu yang susah kalau lagi riding. Tapi nggak tahu nih teman-teman user RSV FF500 mungkin ada yang ngerasain hal yang sama. Coba tulis jawabannya di kolom komentar ya. Oh iya, gue lupa infoin kalau untuk ngebuka visor dari RSV FF500 ini ada 4 step. Nah, jadi yang pertama segini, yang kedua segini, yang ketiga segini, nah ini yang keempat segini. Ini udah mentok tuh, nggak bisa dinaikin lagi. Ya, hampir cuy, aduh, untuk kagak jatuh. Selanjutnya, helm ini gue rekomendasikan juga untuk user kacamata. Karena dari awal pemakaian itu gue selalu pakai kacamata kalau malam hari ya, karena nggak ada double visor. Kalau gue pakai dark visor tuh malam-malam kalau di mini pencahayaan tuh gelap, nggak kelihatan walaupun ada lampu dari motor. Jadi gue ngakalinnya pakai kacamata bening kalau malam, biar nggak kena debu. Kalau seperti kayak TN Express kan di bagian chickpad kanan atau kirinya gitu ada logo kacamata. Nah ini walaupun nggak ada tapi tetap nyaman. Gue rekomendasiin lah pokoknya. Nah, yang terakhir, impresi riding pada saat hujan. Untuk RSV FF500 ini, kalau curah hujannya tinggi, dia rembes di bagian kanan kiri visornya. Karena memang kalau pas lagi ditutup, dia tuh agak ngebuka di bagian kanan kiri visor, bagian atas. Jadi rembes air dikit-dikit. Tapi ya nggak nyampe nyemprot ke muka gitu, nggak. Cuma netes-netes gitu aja. Tapi nggak sesering itu gitu netesnya. Oke, overall helm RSV FF500 ini gua rekomendasikan buat temen-temen yang lagi nyari helm buat touring atau daily ride. Untuk harganya juga cukup terjangkau di angka 800.000. Nah, ini untuk yang ini ya, yang karbon. Kalau yang selain karbon, yang motif biasa itu harganya di bawah 800.000. Oke, cukup sampai di sini saja video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video gue sampai habis. Jika video ini bermanfaat, tekan tombol like dan share. Kalau ada masukan buat konten atau channel gue, bisa bantu di komen. Dan yang terakhir, jangan lupa di subscribe. Itu membantu gue untuk mensupport channel gue. Thank you semuanya.